Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Batubara. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang kajian sejarah dalam ilmu humaniora. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu humaniora. Secara etimologis, humaniora berasal dari kata keadaan atau adjektif. Humanus dalam bahasa Latin yang berarti manusiawi. Bentuk komparatif humanior berarti lebih manusiawi. Manusia memanusiawikan diri dalam dan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya merupakan realisasi dan kristalisasi pengembangan diri pribadi dan akal budi manusia. Dalam hubungan ini, kebudayaan dapat berarti pasif dan aktif. Secara pasif, kebudayaan berarti hasil-hasil keaktifan manusia. Misalnya alat-alat, bangunan, candi, dan lain-lain yang dibuat manusia. Secara aktif, kebudayaan berarti proses atau keaktifan manusia dalam membuat kebudayaan atau lebih tepatnya membudaya. Jadi manusia yang membudaya menghasilkan kebudayaan. Menurut eksistensinya, manusia berada dalam dan merupakan bagian dari alam sekitarnya. Manusia serba terhubung dengan alam lingkungannya, namun manusia juga mengatasi alam terhadap alam sekitarnya. Membudayakan berarti mengubah dan mengatur alam sekitarnya agar menjadi lebih bermanfaat dan pantas bagi kehidupan manusia. Kehadiran manusia menjadikan alam sekitarnya menjadi bermakna, sebab segala sesuatu dalam alam ini hanya bermakna bila hadir dalam dan dihadiri oleh kehidupan manusia. Dipandang dari tujuannya, humaniora adalah bidang-bidang studi yang dapat dianggap dapat membina manusia menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya saya akan membahas humaniora zaman dulu dan zaman sekarang. Humaniora pada masa dahulu atau pada masa Yunani dan Romawi kuno, humaniora itu hanya meliputi bahasa dan sastra klasik. Pada masa kejayaan kebudayaan Romawi atau pada akhir Republik dan awal Kekaisaran, pendidikan humaniora ini telah meliputi sastra, filsafat, retorika atau seni pidato, sejarah dan hukum. Pada waktu itu ilmu-ilmu ini disebut dengan humanitas. Studi-studi yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu ini disebut dengan studia humanitatis. Studi humaniora pada masa Renaissance mendorong lahirnya aliran kebudayaan humanisme. Dengan mempelajari pola-pola dalam kebudayaan dan sastra klasik Yunani dan Romawi, kaum humanis berusaha mengembangkan segi-segi rohania manusia secara mandiri. Humaniora sebagai ilmu pengetahuan modern dikembangkan secara sistematik dan metodik oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Wilhelm Dilthey pada tahun 1833 sampai dengan 1911. Rintisan Dilthey ini kemudian dilanjutkan oleh filsuf-filsuf lainnya seperti Windelband, Rickert, dan Sprenger. Metode yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Dilthey disebut metode Verstehen, yaitu pemahaman. Ia menyatakan bahwa berbeda dengan metode-metode ilmu alam, maka metode ilmu-ilmu kebudayaan seperti halnya ilmu humaniora ini tidak menjelaskan atau erklären, melainkan memahami, yang disebut Verstehen, gejala-gejala dan pengalaman psikis manusia. Gejala-gejala psikis dan pengalaman manusia ini hanya dapat ditangkap secara langsung oleh insight atau pengetahuan yang mendalam dan dalam pengalaman. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya serahkan kepada pemateri kedua, dipersilahkan.